Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Arsalan dengan NIM 2420082. Ini adalah tugas manajemen sumber daya manusia sektor publik dengan dosen yaitu Yulia Hanusulina SIP MAP. Yang pertama itu pengertian pemberhentian. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen SDM. Istilah pemberhentian sama dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan kerja atau PHK dari suatu organisasi perusahaan. Dengan pemberhentian berarti berakhirnya keterikatan kerja antara karyawan dan perusahaan. Pada dasarnya tidak ada yang abadi di dunia ini. Jika ada pengadaan, akan ada pula pemberhentian. Pemberhentian terjadi karena undang-undang, perusahaan, dan karyawan yang bersangkutan. Dasar pemberhentian. Pemberhentian harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP dan seizin P4D atau P4B atau dengan keputusan pengadilan. Pemberhentian juga harus memperhatikan pasal 1603 ayat 1 KUHP yang mengenai tenggang waktu, saat, dan isi pemberhentian. Perusahaan yang melakukan pemberhentian akan mengalami kerugian karena karyawan yang dilepas membawa biaya penarikan, seleksi, pengembangan, dan proses produksi berhenti. Macam, jenis, dan sebab pemberhentian SDM. Macam-macam pemberhentian SDM. A. Cuti. Cuti adalah meninggalkan pekerjaan untuk sementara waktu karena ada alasan kesehatan, masalah keluarga, pendidikan, dan rekreasi. B. Pengurangan diri yang dilakukan oleh pihak pekerja atau karyawan, bukan dari pihak perusahaan, yang sifatnya sukarela dan permanen serta merupakan kondisi normal terjadi dalam perusahaan. C. Pengunduran diri sementara. Pengunduran diri sementara merupakan permintaan pengunduran diri yang ditawarkan perusahaan kepada karyawan karena alasan bisnis dan ekonomi. D. Pemecatan atau PHK. Pemecatan atau PHK adalah pemberhentian karyawan oleh pihak perusahaan yang bersifat permanen karena suatu alasan tertentu dan merupakan bentuk hukuman dari perusahaan. Jenis-jenis pemberhentian SDM. Jenis pemberhentian terdiri di atas: A. Pemberhentian atas permintaan sendiri. B. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun. C. Pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. D. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan atau rohani. E. Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas atau hilang. F. Pemberhentian karena melakukan tindak pidana atau penyelewengan. G. Pemberhentian karena pelanggaran disiplin. Sebab pemberhentian SDM. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang dapat menyebabkan seorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan, antara lain anak-anak karyawan WNA, karyawan yang terlibat organisasi terlarang. Selanjutnya, keinginan perusahaan. Keinginan perusahaan memberhentikan karyawan ini disebabkan: yang pertama, karyawan tidak mampu mengerjakan pekerjaannya; yang kedua, perilaku dan kedisiplinannya kurang baik; yang ketiga, melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan; yang keempat, tidak dapat bekerja sama dan konflik dengan karyawan lainnya; dan kelima, melakukan tindak amoral dalam perusahaan. Selanjutnya itu keinginan karyawan. Pemberhentian atas keinginan pegawai sendiri adalah dengan cara mengajukan permohonan untuk berhenti dari perusahaan tersebut yang disertai dengan alasan-alasan dan kapan rencananya dia akan mulai berhenti bekerja, seperti bulan depan, supaya perusahaan dapat menyiapkan penggantinya sehingga kegiatan perusahaan tidak terhenti pada bagian yang akan meninggalkannya. Selanjutnya itu pensiun. Undang-undang mempensiunkan seorang karena telah mencapai batas usia dan masa kerja tertentu. Usia kerja seseorang karyawan untuk status kepegawaian adalah 55 tahun atau seseorang dapat dikenakan pensiun dini apabila menurut keterangan dokter karyawan tersebut sudah tidak mampu lagi untuk bekerja dan umurnya sudah mencapai 50 tahun dengan masa pengalaman kerja minimal 15 tahun. Kontrak kerja berakhir.
Beberapa perusahaan sekarang ini banyak mengadakan perjanjian kerja dengan karyawannya dalam suatu kontrak di mana di dalamnya disebutkan masa waktu kerja atau masa kontraknya. Yang terakhir itu meninggal dunia. Pegawai yang meninggal dunia secara otomatis putus hubungannya kerja dengan perusahaan, dan perusahaan berkewajiban memberikan pesangon atau uang pensiun bagi keluarga yang ditinggalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.